Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan nikmat. Ketahuilah bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita akan ditanyainya ya di hari kiamat kelak nanti. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita menggunakannya. Maka jadilah ya hamba Allah Subhanahu wa taala yang bijak, yang senantiasa mengambil apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja dan juga menggunakannya di dalam kebaikan, ya, terutama di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakannya untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, ya serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di suasana yang lumayan ya berangin di sini, ya, kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita, ya, membahas kitab hadis ya Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Dan kita juga akan bacakan syarah dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala dalam kitab beliau Fathul Qawiyyil Matin, ya, syarah hadis Al-Arba'in. Dan kita masuk pada hadis yang ke-35, ya, di hadis yang ke-35 ini, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan sebuah riwayat, ya, yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ya qal, ya dari sahabat Abu Hurairah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya, ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang ya, lumayan panjang tapi banyak sekali ya pesan-pesan penting untuk kita ya sebagai seorang muslim. Beliau pertama mengatakan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad ya. Saling iri ya dan dengki ya. Wala tanajashu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kalian melakukan najis, ya. Najis ini yang biasanya ada dalam jual beli, ya. Ada orang yang di situ
ya kong kali kong istilahnya bahasanya, baik dengan penjual ataupun dengan pembeli untuk menguntungkan ya salah satu pihak ya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual di atas ya penjualan sebagian yang lain ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Tidak boleh baginya menzaliminya, menzalimi saudara muslim ya, saudaranya ya. Tidak pula mengkhianatinya, tidak pula mendustakannya. Ya, demikian pula tidak boleh ya meremehkannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ya di sini ya. Wa yushiru ila sadrih, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunjuk kepada dadanya. Ya, wa yushiru ila sadrihi ya. Salasa marrat, sebanyak 3 hari. Sebanyak 3 kali ya. Bi hasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Seseorang dianggap buruk ya tatkala dia meremehkan saudaranya sesama muslim ya. Kullul muslim 'alal muslimi haramun. Seorang muslim ya atas muslim yang lain itu haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu ya. Darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya rahimallahu taala dalam kitab sahihnya. Ya. Beberapa pesan yang ada dalam hadis ini dijelaskan di sini oleh Fadilatul Syekh Syekh Abdul Muhsin ya Al-Abad Al-Badr ya hafizahullah taala ya. Di mana beliau di sini menerangkan ya beberapa kata yang ada dalam hadis ini. Yang pertama adalah kata ya la tahasadu ya, janganlah kalian saling hasad ya, atau yang biasa kita kenal dengan iri dan dengki di sini. Ini hendaknya dihindari ya oleh kita sebagai seorang muslim. Yang mana kata Syekh di sini al-hasadu ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hasadu yakunu fil umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah. Hasad ya iri dengki ini ya, bisa terjadi pada perkara-perkara duniawi dan juga pada perkara-perkara ukhrawi. Hasad bisa terjadi pada perkara-perkara duniawi ya, urusan dunia kita ya, mencari nafkah, bekerja ya. Ini bisa terjadi ya. Demikian pula pada perkara ukhrawi kita ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ pun bisa tersangkiti hasad ya, hasad. Kemudian Syekh menjelaskan di antara hal-hal yang terkategori sebagai hasad ya. Yang pertama kata beliau ya, wa yadkhulu tahtahu karahiyatul hasid an-ni'mata allati an'ama Allahu biha ya ala ghairihi ya. Di antara bentuk hasad ya, beliau menyebutkan yang pertama di sini adalah ketika seseorang dia membenci orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karahiyatul hasid an-ni'mata allati an'ama Allahu biha ala ghairihi ya, seorang yang hasad ini membenci nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Ya, jadi ketika kita membenci, ya, ketika orang lain mendapatkan nikmat, berarti kita terjangkiti sikap hasad. Dan ini sesuatu yang tercela. Ya, tidak boleh. Hendaknya kita tepis, kita hilangkan sifat hasad ini. Kemudian yang berikutnya pula, ya, di antara bentuk hasad, ya, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr ya hafizallahu taala, beliau mengatakan wa yadkhulu fihi tamanni zawali hadhihi ni'mati anhu ya. Demikian pula ya hasad yang ya lebih parah lagi tingkatannya, termasuk bentuk hasad yang lebih berat ya, yaitu ketika seseorang juga ada perasaan ingin agar nikmat itu hilang dari orang lain tersebut. Nikmat yang telah Allah berikan ya kepada orang tersebut itu hilang ya, hilang. Ya, ini tamanni zawali hadhihi ni'mah. Ini lebih parah dari yang pertama. Kalau yang pertama kan tadi kan benci ya.
Ini disertai dengan ya, agar nikmat tersebut tuh lenyap dari orang lain tersebut ya. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh ya, beliau mengatakan wasawaun tamanna intiqalaha ilaihi au adama intiqaliha ya, sama saja ya. Baik ya, keinginan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut itu pindah kepada dia sendiri atau pindah kepada orang yang lain, ini sama saja ya. Intinya nikmat tersebut itu lenyap dari orang yang dia hasadi ya. Orang yang dia hasadi, yang dia iri ya kepadanya ya. Kemudian ya kata Syekh ya, disebutkan pula di sini wadunna tamani zawaliha anhu ya. Adapun yang di sini tidak ada keinginan nikmat tersebut hilang ya dari orang lain tersebut yang dihasadi, fahadha huwa ghibtah wa laysa bimadmumin. Adapun ketika ya seseorang ya dia tidak ada keinginan ya nikmat tersebut hilang dari saudaranya ya. Dan juga tidak ada perasaan benci ya dari nikmat yang telah diberikan kepada orang lain tersebut ya. Jadi hanya dia iri saja, ingin mendapatkan yang semisal, tapi nggak ada rasa benci. Demikian pula nggak ada keinginan nikmat tersebut hilang dari saudaranya tersebut. Fahadha huwal ghibtah, maka ini disebut dengan ghibtah. Walaysa bimadmumin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tidak tercela ya. Jadi kalau yang ghibtah ini ya keinginan yang istilahnya kita ingin dapat seperti yang orang lain dapat ya. Ini baik dalam masalah perkara dunia ataupun perkara ukhrawi. Kalau hanya sekedar ingin dapat yang semisal tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa ingin ya memiliki ya sehingga orang tersebut hilang kenikmatannya, ini enggak dinamakan hasad tapi dinamakan ghibtah ya, ghibtah, dan ini tidak tercela. Dan ini termasuk hasad yang diperbolehkan ya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan la hasada ila fisnataini ya. Tidak ada hasad, artinya enggak apa-apa ya. Hasad di dalam hal ini kecuali pada dua orang ya. Jadi boleh hasad pada dua orang ini. Dan para ulama menyebutkan ini masuk kategori ghibtah di sini. Ingin mendapatkan yang semisal tapi enggak membenci dan juga tidak ada keinginan nikmat itu hilang dari orang yang kita hasadi. Kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis tersebut bahwasanya yang pertama adalah ya seorang yang diberikan harta dan dia menggunakan hartanya untuk kebaikan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh hasad kepada dia. Kita iri dan kita ingin semisal dia, mengikuti dia. Nah, ini kategori hasad yang diperbolehkan ya, yang disebut istilahnya dengan ghibtah ya. Demikian pula misalnya ya iri kepada orang yang berilmu ya, yang mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya. Kita ingin seperti dia. Ya, seperti dia. Maka ini pun sesuatu yang boleh ya, kita iri kepadanya. Kita iri kepadanya. Nah, ini diantara makna hasad. Ya. Kalau seperti yang terakhir kita sebutkan, tidak apa-apa. Hanya sekedar ingin ngikuti, ingin sama, tapi nggak ada perasaan benci, nggak ada perasaan ingin hilang nikmat tersebut dari orang tersebut. Ya. Tapi kalau yang ada rasa benci, apalagi ada keinginan agar nikmat itu hilang dari dia, berpindah kepada saya ataupun kepada siapapun, ya, yang penting orang itu nggak mendapatkan lagi gitu, hilang istilahnya. Maka ini kategori hasad yang terbenci yang dilarang ya. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ya, ini hasad. Kemudian yang berikutnya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan tentang ya wala tanajashu, janganlah kalian saling najis ya. Najis ya. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, wan najshu yang dimaksud najis ini ya an yazida fi samani sil'ah
idzal munadati 'alaiha wa huwa la yuridu syira'uha, ya, wa huwa la yuridu syira'aha, ya. Yaitu seseorang menambahkan harga pada sebuah barang yang sedang ditawarkan, ya, sedang ditawarkan, ya. Sedang diserukan, istilahnya ditawarkan kepada orang lain, ya. Dan sudah ada yang istilahnya mau membelinya, dia naikkan harga. Tapi sebenarnya nggak pengen beli. Nggak pengen beli. Dia itu sudah kong kali kong dengan penjualnya supaya harganya itu nanti lakunya tinggi. Ya, ini namanya najis. Ya. Jadi sudah ada kerjasama, ya. Baik, ya memang sudah sebenarnya sebelumnya sudah sepakat, atau walaupun nggak sepakat tapi biasanya nanti sudah saling paham. Oh, ini orang bantu saya tadi, nanti dikasih fee, dikasih ya bonus ya ketika barangnya laku terjual. Dia ikut menawar, meninggikan harga, ya, supaya yang benar-benar mau beli itu juga ya, harganya akhirnya ikut naik. Nah, ini namanya perbuatan najis, ya, perbuatan najis. Baik, ya. Padahal dia nggak ingin membelinya, ya. Bal yuridu naf'al ba'i bi ziyadati tsamani lahu, ya, tapi yang dia inginkan adalah memberikan manfaat kepada penjual dengan naiknya harga. Dengan naiknya harga. Awil idrar bil mushtari bi ziyadati tsamani alaih. Atau dia ingin ya mencelakakan orang yang membeli dengan menambah harga, ya, menambah harga. Ini maksudnya niatnya, ya. Niatnya baik untuk menguntungkan pembeli atau menguntungkan penjual atau merugikan pembeli. Ya, ini niat bisa berbeda-beda. Tapi intinya di sini ya dia ya di situ menaikkan harga tanpa ada keinginan untuk membeli. Ya, tanpa ada keinginan untuk membeli. Dan ini juga bisa berlaku ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pihak istilahnya orang yang membeli, ya. Orang yang membeli. Jadi penjual, ya, penjual itu mempengaruhi pembeli agar tidak membeli kepada penjual yang pertama lagi tawar-menawar, ya, kemudian apalagi sudah deal harga. Lalu datang orang lain, jangan beli di ya, tempat ini. Di tempat saya ada barang yang sama harganya lebih murah. Ya, berarti dia ingin merugikan penjual, ya, untuk biar dagangannya dia laku, pembelinya biar beli ke dia. Barangnya saya sama, ya, harganya lebih murah. Atau misalnya saya ya bisa istilahnya ada di toko saya, harganya sama tapi barangnya lebih bagus, lebih berkualitas misalnya. Sehingga dia merugikan penjual yang sedang menjual di situ. Nah, jadi najis ini ya bisa ya menguntungkan penjual, bisa menguntungkan pembeli, ya. Ketika perbuatan yang seperti ini ya dia tidak ada tujuan istilahnya membeli kalau dari sisi ya orang yang mau beli, ya, atau dari sisi penjual tadi ingin merugikan penjual tadi agar beli kepada dia, ya ini juga terkategori sebagai perbuatan najis yang terlarang, ya, perbuatan najis yang terlarang. Maka hendaknya kita hati-hati ketika ya bertransaksi jual beli, jangan sampai terjatuh ke dalam ya kategori najis, ya, najis, ya. Baik yang menguntungkan ya, penjual maupun yang menguntungkan pembeli, ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Syekh di sini menjelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, ya. Janganlah kalian saling membenci, ya. Wattabaghud huwa ta'ati asbabil baghdha wal itani bima yajlibuha, ya. Tabaghud ya saling membenci ini adalah ya memunculkan sebab-sebab kebencian, ya, atau mendatangi sesuatu yang bisa menimbulkan kebencian di antara ya sesama kita, ya. Ini at-tabaghud, ya. Dan disebutkan di sini kata Syekh juga wa tadabur al-muqata'ah wa tahajur. Adapun tadabur saling membelakangi, ya, yakni memutus hubungan, ya, menghajar ya orang lain, ya. Fala yuhibbu an yalqa akhahu. Dia tidak suka kalau bertemu dengan saudaranya. Bal yuwalli kullu wahidin minhum duburahu bisababi ma yakunu bainahuma min tabaghud. Bahkan dia memalingkan, ya, ketika bertemu satu dengan yang lain, dia berikan punggungnya. Dia tidak mau berhadapan dengan ya, orang tersebut karena sebab adanya saling benci, ya, saling benci.
Ini at-tabaghud dan juga at-tadabbur yang saling ya bersambungan ya, berkaitan ya. Dan kata Syekh juga disebutkan ya wal bai'u ala bai'i ghairihi ya, dan ya menjual di atas penjualan orang lain ya. Penjelasannya kata beliau an yatabaya asnani sil'atan wa huma fi muddatil khiyar ya. Dua orang yang saling berjual beli sebuah barang ya dan sudah sepakat wa huma fi muddatil khiyar, dan keduanya masih masa khiyar yang istilahnya bisa memutuskan untuk terus ya melangsungkan transaksi atau membatalkan transaksi. Ada khiyar. Fayati akhar ilal mushtari fayaqulu lah. Lalu ada datang orang lain kepada pembeli lalu mengatakan kepadanya, utruk hadis sil'ah wa ana abi'uka sil'atan mislahu aw ahsana minha bisamanin arkhas mimma ishtaraita bihi. Ya. Tinggalkan barang ini. Aku akan menjual kepadamu barang yang semisalnya atau yang lebih baik darinya dengan harga yang lebih murah dari apa-apa yang kamu ya membelinya. Ya. Wa hadzal amal yusabbibut tabaghud. Ya, dan perbuatan ini bisa menimbulkan ya saling benci. Ya, tadi baik yang najis ataupun yang tadi ya istilahnya membeli ya di atas pembelian orang lain ya, menjual di atas penjualan orang lain. Ini hal-hal yang bisa menimbulkan saling benci di antara sesama kita yang hendaknya kita jauhi ya, jauhi. Ini beberapa hal yang dilarang ya oleh Nabi SAW ya, saling hasad, kemudian melakukan najis ya, saling membenci, saling membelakangi, dan tadi ya menjual di atas penjualan orang lain. Ini 5 hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW menyampaikan ya beberapa hal yang diharamkan di dalam agama Islam ini, ya, beliau lalu menyebutkan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain ya, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wala yahqiruhu at-taqwa hahuna ya, wa yushuri ila sadrihi salasa marrat ya, sampai akhir dari hadis ini. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr ya hafizallahu taala ya terkait tentang ya, hal ini. Setelah Nabi menyebutkan apa-apa yang haram, lalu Nabi mewasiatkan kita agar ya senantiasa bersaudara dengan sesama muslim. Selama seorang itu adalah muslim ya, ia beragama Islam, maka hendaknya kita menjalin persaudaraan yang dilandasi agama, yang dilandasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Muhsin, beliau menyebutkan ba'da nahyihi sallallahu alaihi wasallam an umurin muharramah. Kecil berapa nanti? Oke. Speakernya kok masih nyala ini? Baterai mungkin. Kita tunggu sejenak ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya. Baik ya. Kita lanjutkan ya. Setelah Nabi SAW ya menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin ya. Arsyada sallallahu alaihi wasallam ila ma huwa madlubun minal muslimin an yakuna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan, menunjukkan kepada apa-apa yang ya kaum muslimin itu diperintahkan ya. Wa huwa an yakunu ikhwatan mutahabbina muta'alifina,
yaitu agar kaum muslimin menjadi saudara yang saling mencintai, yang saling berlaku lemah lembut, ya. Yarfuqu ba'duhum bi ba'din, ya. Berlemah lembut antara sebagian dengan sebagian yang lain. Wa yuhsinu ba'duhum ila ba'din, ya, berbuat baik ya sebagian yang lain kepada sebagian yang lainnya lagi, ya. Dan itu kata Syekh, ya, bi isalin naf'i ilaihi wa daf'i dharari anhu. Dan hubungan persaudaraan yang hendaknya dijalin sama muslim, kita berlemah lembut kepada sama muslim, ya, berbuat baik kepada mereka, yaitu bi isalin naf'i ilaihi, dengan ya memberikan kemanfaatan kepadanya dan menolak kemadaratan darinya. Ya. Kita berusaha menjadi orang-orang yang memberikan manfaat untuk saudara kita, dan kita menjadi orang-orang yang ya, menghindarkan madarat dari mereka. Artinya kita jangan sampai menjadi orang yang membuat orang lain malah terkena bahaya. Membuat orang lain terkena bahaya dengan sebab kita. Ya, bi salin naf'i ilaihi wa daf'il dharari anhu. Ya, kita mencegah kemudaratan tidak terkena kepada saudara kita. Wa kadzalik, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan hal itu dengan sabda beliau, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kata Syekh di sini, anna muqtadal ukhuwah an yuhibba li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu laha. Ya. Dan konsekuensi dari ukhuwah, kalau kita di sini sudah menyadari bahwasanya sama muslim itu saling bersaudara, konsekuensinya, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi orang yang ayyuhibbu li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita mencintai, ya, untuk selain kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Ketika kita menyukai sesuatu, dan itu tentunya kebaikan, karena nggak mungkin kita cinta keburukan, ya, cinta kesengsaraan, ya. Kita pasti cinta kemudahan, cinta kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dan kebaikan itu, maka jadilah orang yang juga bisa menciptakan kemudahan dan kebaikan untuk orang lain pula. Orang yang lain pula. Kemudian, ya, kata Syekh juga, oh yakrahu lahu ma yakrahu laha. Ya. Dan dia membenci untuk saudaranya tersebut apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Ya. Ketika kita tidak suka kepada sesuatu, kita menghindarinya, maka kita juga punya tugas agar jangan sampai sesuatu yang kita benci tersebut ya mengenai saudara kita. Kita menghindarkan ya kemadaratan yang dibenci ya dari saudara kita, sebagaimana kita juga menghindari madarat tersebut untuk diri kita, ya. Fala yadlimu ghairahu bi an yata'addi alaihi. Ya. Maka dia tidak berbuat zalim kepada selainnya dengan melakukan perbuatan yang melampaui batas, ya, menzaliminya, ya. Au yalhaqu ayya dhararin bihi, atau ya menyampaikan madarat ya terkena kepada saudara kita tersebut, ya, artinya menimbulkan madarat, ya. Ini tidak boleh, hendaknya dihindari, ya. Tidak boleh kita menzalimi saudara kita atau menimbulkan bahaya untuk saudara kita, ya, sebagaimana hadis yang telah lalu, ya, dari hadis yang disebutkan pula oleh Imam Nawawi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wala dirar. Tidak boleh melakukan tindak yang membahayakan ya diri sendiri maupun yang membahayakan orang lain, ya. Ini hendaknya kita hindarkan. Ya, ini sebagai bentuk kita menjalin ukhuwah, ya, persaudaraan sesama muslim yang dilandasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan pula kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala dalam ya, penjelasan beliau di sini, wala yakhduluhu inda hajatihi ila nusratihi wa huwa qadirun ala ayyansurahu, ya. Dan dia tidak mengkhianatinya ketika saudaranya ini butuh kepada pertolongannya, padahal dia mampu untuk menolongnya, ya. Ketika ya saudara itu yakin kepada kita, kita bisa menolongnya, lalu kita berkhianat tidak mau menolongnya, bahkan mencelakakannya, ini tidak boleh, ya. Tidak boleh dilakukan, ya. Kemudian disebutkan pula keterangan wala yuhaddithu bihadisin wa huwa kadzibun fihi.
Tidak pula boleh kita berbicara ya, dengan sebuah penjaraan ya, kepadanya dalam keadaan kita berdusta kepadanya. Ya. Artinya kita mendustainya, kita membohonginya. Ini sesuatu yang tercela, ya, dusta. Ya. Iyyakum wal kadziba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya kalian waspada terhadap perbuatan dusta. Ya. Kita diperintahkan untuk menjauhi kedustaan ya kepada ya saudara kita sama muslim. Wala yahqiruhu, ya. Tidak boleh pula bagi kita untuk meremehkan saudara kita sama muslim bi an yastahina bihi wa yastasghirahu, ya. Dengan kita menghinakannya dan juga mengecilkannya, ya. Kita meremehkan ya saudara kita sesama muslim tersebut, ya. Tidak boleh, ya. Dan disebutkan di sini ya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, summa bayyana qabha ihtiqaril muslim akhahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang buruknya, jeleknya ya perbuatan menghina sesama muslim, ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bihasbi imri'in minasyarr an yahqira ahahul muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya seseorang dianggap buruk ya, tatkala dia menghinakan, meremehkan saudaranya sesama muslim. Ya, kata Syekh di sini, yakfihi minasyarr ihtiqara akhihi law lam yakun indahu syarrun ghairahu, ya. Seseorang itu dianggap buruk tatkala dia meremehkan saudaranya, walaupun dia nggak punya keburukan kecuali itu. Walaupun dia barangkali banyak kebaikannya, ya, sholatnya lengkap, ya, puasanya lengkap, bayar zakat, sudah haji, banyak ibadah-ibadah yang lainnya, tapi dia melakukan perbuatan meremehkan saudara sama muslim, maka dia terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bihasbi imri'in minasyarr, ya, seseorang dianggap buruk ya tatkala dia meremehkan, merendahkan saudara ya sesama muslim, ya. Meremehkan saudara sama muslim ini dianggap sebagai keburukan, walaupun barangkali hanya itu keburukan yang dia lakukan, selainnya dia kebaikan-kebaikan. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala dia dianggap sebagai orang yang buruk tatkala merendahkan ya seorang ya muslim, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat demikian. Bahkan lebih lanjut lagi di sini, kata Syekh di sini menyebutkan ya, wasata sallallahu alaihi wasallam ya bainan nahyi 'anil ihtiqari wa bayani 'admi syarrihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberi pertengahan, ya, istilahnya solusi, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menghina ya seorang muslim dan juga menjelaskan tentang besarnya keburukan tatkala seorang menghina saudaranya sesama muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan solusinya, ya, bahwasanya at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Artinya ya seseorang itu kebaikannya di mata Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan ketakwaan yang ada ya pada dirinya, ya. Musyiran ila sadrihi salasa marrat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Ya, yang maksudnya ya hati, ya. Ailal qalb, ya, hati. Dibayani annal ibra bima yaqumu fil qulubi minal imani wat taqwa. Agar seseorang itu senantiasa perhatian dengan apa-apa yang ada dalam hatinya berupa keimanan dan ketakwaan. Tidak perlu dia melihat orang lain lalu menghina orang lain tersebut, ya. Tidak boleh, ya. Tapi hendaknya dia perhatian dengan keimanan dan ketakwaan dia, hendaknya dia jaga. Wa annahu qad yakunu qalbu man uhtuqira ma'muran bittaqwa. Karena bisa jadi orang yang dihina ternyata hatinya penuh dengan takwa. Orang yang dihina ya hatinya penuh dengan takwa. Wa yakunu qalbu man ihtaqarahu wa takabbara alaihi bi khilafi dzalik. Dan bisa jadi hati orang yang menghina dan sombong berbeda keadaannya. Artinya malah tidak ada ketakwaan atau kosong, ya, atau ketakwaannya sedikit, ya. Ini bisa jadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya lebih ya memandang kepada ketakwaan seseorang. Ya, lebih memandang ketakwaan seseorang, ya, sebagaimana ya dalam sebuah ayat Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa amma ma yaquluhu ba'du man yaqau fil ma'asi adh-dhahira idza nubbiha ala syai'in minha asyara ila sadri wa qala at-taqwa hahuna fayuqalu lahu inna at-taqwa idza sarat fil qalbi dhahara asaruha 'ala al-jawarih bil istiqamati wa tarkil ma'siyah. Ya, lalu kata Syekh di sini, ya, tidak boleh orang yang berbuat kebaikan, berbuat keburukan, ya, berbuat maksiat, ya, yang dia nampakkan. Lalu ketika ditegur, ya, dia ngomong ketakwaan di dalam hati. Ya, ini tidak tepat. Orang yang mengatakan, ya, ketika ditegur dari perbuatan buruk, perbuatan maksiat, lalu dia mengatakan takwa itu cukup di hati aja. Ya. Yang penting saya hatinya bertakwa, ya, berbuat maksiat ya nggak apa-apa misalnya. Ini sesuatu yang keliru. Ini tidak boleh. Ya. Adapun perbuatan Nabi SAW yang yushir ila sadrihi, maksudnya ketakwaan yang ada dalam hati, ini memang sesuatu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa hati, ya. Sebagaimana ya disebutkan, ya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, ya, bahwasanya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk, ya, fisik-fisik kalian, ya. Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian, ya. Amal-amal kalian hati dan amal. Karena amal ini cerminan dari hati, sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Hafizahullah taala, bahwasanya ketakwaan ketika ada di dalam hati, maka zahara asaruhu 'alal jawarih, akan nampak pengaruhnya di, ya, al-jawarih, anggota badan. Ya. Artinya tubuh kita itu akan melakukan kebaikan-kebaikan, ya, sebagai bentuk, ya, mewujudkan takwa yang ada dalam hati kita, yaitu bil istiqamah wa tarkil ma'siyah, yakni dengan istiqamah senantiasa melakukan ketaatan, ibadah, dan juga meninggalkan perbuatan maksiat. Ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging, ya, apabila baik akan baik seluruh tubuh, ya. Namun kalau rusak akan rusak seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati, ya. Ketahuilah itu adalah hati. Dan juga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, ya, bentuk fisik kalian dan juga jumlah harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Sehingga di sini, ya, kita tidak boleh meremehkan orang lain sampai juga menghinakannya, karena ya bisa jadi orang yang kita hina ternyata lebih baik daripada kita, ya, dari sisi hatinya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, ya, hati, ya, seorang hamba, ya. Kemudian disebutkan pula, ya, waja'an ba'dis salaf, disebutkan pula dari sebagian salaf, ya, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli, ya. Keimanan itu bukan angan-angan, ya, dan juga sekedar hiasan. Walakin ma waqala fil qulubi wa sadaqathul a'mal, tetapi apa yang menetap dalam hati dan dibenarkan oleh amal. Artinya tidak boleh bagi seorang muslim dia, ya, berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu dia, ya, istilahnya dengan entengnya mengatakan, yang penting hati saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini enggak boleh. Ya. Karena ketakwaan itu pasti akan memancarkan kebaikan. Ya, adapun orang yang melakukan perbuatan dosa lalu beralasan demikian, maka itu tidaklah tepat, tidaklah dibenarkan. Ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, jadi di poin yang kedua ini bahwasanya Nabi SAW tadi menyebutkan, ya, hal yang hendaknya dilakukan, ya, seorang muslim ketika tadi telah melarang
ya berbuat hasad, ya berbuat najis, ya berbuat ya saling benci, saling membelakangi, tidak bolehnya membeli di atas pembelian orang lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar kita menjadi seorang Muslim yang saling bersaudara dengan Muslim yang lain. Yang itu diwujudkan dengan ya istilahnya kita saling bersaudara. Ya. Kita mencintai apa yang baik untuk kita dan kita cinta hal tersebut untuk saudara kita sama Muslim. Kalau kita membenci sesuatu untuk diri kita, maka kita juga membenci ya, sesuatu tersebut itu menimpa saudara kita sama Muslim, dan kita tidak menghina siapapun ya, dari saudara-saudara kita sama Muslim. Baik, lebih lanjut lagi di sini Nabi SAW menegaskannya di dalam sabda beliau yang berbunyi kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram ya. Dammuhu wa maluhu wa 'irduh. 3 hal. Darah, harta dan juga kehormatan. Ya. Darah, harta dan juga kehormatan. Tidak boleh bagi kita untuk ya istilahnya menumpahkan darah saudara kita sama muslim. Tidak pula boleh bagi kita untuk merampas harta saudara kita sama muslim, ya. Tidak boleh pula bagi kita untuk di sini menodai kehormatan saudara sesama muslim. Ya, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Yahrumul i'tida'u 'alan nafsi bil qatli aw ma dunahu." Ya, diharamkan melampaui batas atas jiwa seorang muslim bil qatli aw madunahu, dengan membunuhnya ataupun sesuatu yang mendekati ya di bawahnya pembunuhan, misalnya melukai ya, apalagi sini sampai misalnya ya menggores ya, menimbulkan luka, apa sampai merobek kulit, apalagi sampai barangkali merobek daging. Ini sesuatu yang tidak boleh ya, bahkan ya dalam sisi hukum Islam itu ada qisas yang ditetapkan. Ada kisos yang ditetapkan. Ini sebagai bentuk penjagaan agama Islam kepada jiwa seorang muslim. Ya. Wal i'tida' 'alal mal bis sariqah. Demikian pula tidak boleh melakukan perbuatan melampaui batas kepada harta ya, seorang muslim bis sariqah wal ghasab, baik dalam bentuk mencuri ataupun ghasab wa ghairi dzalik, dan yang selainnya ya, bentuk-bentuk mengambil harta sesama muslim ya dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Ya. Termasuk juga ya istilahnya riba ya, atau menipu di sini ya, atau istilahnya maisir judi ya, kemudian mengambil harta dari orang yang kalah, maka ini termasuk ya bentuk mengambil harta ya dengan cara melampaui batas, karena itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tida' 'alal 'irdi bis-sabbi wasyatmi. Kemudian kata Syekh, tidak boleh pula bagi kita melakukan perbuatan melampaui batas ya, yang menodai kehormatan ya seorang muslim, bisabbi wasyatmi, dengan mencela dan menghinanya, wal ghibah wan namimah, demikian pula dengan menghibainya, membicarakan keburukan-keburukannya kepada orang lain ya, tatkala dia tidak ada, dan juga namimah, kita mengadu domba ya sesama muslim. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ini termasuk ya sesuatu yang bisa ya kita terjatuh dalam tindakan merendahkan atau menghinakan orang lain. Waqad akada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahrim hadhihi salasa fi hajjatil wada. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menguatkan diharamkannya 3 hal ini, yakni ya menodai ya istilahnya merampas harta, darah, harta dan juga kehormatan di sini. Fi hajatil wada, tatkala peristiwa haji wada. Ya. Satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dan yang terakhir ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya disebutkan haji hanya sekali saja seumur hidup beliau, karena memang ya itu yang ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yakni haji sekali yang disebut dengan haji wada, ya haji perpisahan, karena memang setelah ya haji wada tersebut tidak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Di dalam haji wada tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, qarinan hurmataha bi hurmatiz zamani wal makan. Menggandengkan keharaman 3 hal tadi ya, membunuh, mencuri, kemudian menghinakan ya sesama muslim ya,
menumpahkan darah seorang muslim, mengambil harta seorang muslim, dan juga ya menodai kehormatan ya sesama muslim ya. Bi hurmati zamani wal makan, dengan ya kemuliaan zaman dan makan. Ya, jadi kehormatan seorang muslim ya digandengkan dengan kehormatan zaman dan makan. Ya, zaman ketika itu adalah di bulan Dzulhijjah, ya, di hari-hari haji, ya, di hari Arafah bahkan ketika itu, dan juga hormah makan ya. Mulianya tempat yakni di Mekah Al-Mukarramah ya. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Ya, artinya tidak boleh bagi kita untuk saling menumpahkan darah, mengambil, ya, merampas harta, dan juga menodai kehormatan sesama kita. Kahurmati yaumikum hada, seperti ya mulianya hari kalian ini, fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, fi baladikum hada, di negeri kalian ini. Jadi maksudnya ya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah ya syahr ya, dan di negeri Mekah ketika itu. Ini semuanya adalah istilahnya sesuatu yang mulia di dalam agama Islam, dan darah, harta, serta kehormatan ini adalah sesuatu yang mulia di dalam agama Islam yang wajib kita jaga, tidak boleh kita langgar ya, tidak boleh kita langgar. Sehingga tadi jangan sampai kita istilahnya ya menzalimi ya saudara kita sama muslim ya, kemudian kita menghina ya saudara kita sama muslim. Ini penjelasan yang ketiga dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala. Kemudian disebutkan pula di sini, ikhwafillah rahiman rahmatullah, beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu at-tahasud wa tanajush wal bai' ala bai'i akhihi wa qad asyira ala syira'ihi wa kadza kullu ma yajlibul adawa wal baghdha bainal muslimin. Diharamkannya saling hasad, ya, perbuatan najis ya, dan juga menjual di atas penjualan saudaranya. Demikian pula pembelian di atas pembelian saudaranya. Wa kadza kullu ma yajlibul adawa, dan diharamkan pula segala sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Ini dilarang ya, hendaknya kita menjauhkan sebab-sebab yang bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara kaum muslimin, sengketa, perselisihan, ini hendaknya dihilangkan. Kemudian yang kedua, kata Syekh hafizallahu taala, beliau menyebutkan an-nahyu an ta'ati asbabil baghdha wa kadza kullu ma yatarattabu ala dzalika min taqatu'in wa tahajurin bainal muslimin. Dilarangnya melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan munculnya kebencian, demikian pula dilarang segala sesuatu yang menjadi konsekuensi dari saling benci tersebut. Baik at-taqatu wa tahajur, ya, baik di sini memutus hubungan ataupun saling menghajir, mendiamkan satu dengan yang lainnya, ya, mendiamkan satu dengan yang lainnya. Walaupun dalam Islam ya ada pembolehan kita mendiamkan saudara kita sama muslim ya, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Ya, 3 hari. Nah, itu boleh kalau ya istilahnya barangkali kita dalam rangka ya memberi pelajaran kepada saudara kita sama muslim yang berbuat salah kepada kita, lalu kita mendiamkannya paling mentok 3 hari. Setelah 3 hari maka tidak boleh untuk ya kita mendiamkannya lagi. Ya, ketika bertemu pun kita mengucapkan salam, kita menyapa. Ya, ini yang hendaknya dilakukan, tidak boleh. Kalau lebih dari 3 hari termasuk perkara yang diharamkan ya. Perkara yang diharamkan. Ya, jadi saling mendiamkan, memutus hubungan itu ada batas, yakni 3 hari diperbolehkan. Yang selebihnya maka tidak boleh. Tapi kalau seseorang bisa menghindari hal tersebut, walaupun ya sudah saling benci di sini, tapi tetap ya memperbaiki hubungan, ya tidak berlama-lama, atau bahkan ketika itu langsung saling meminta maaf, maka itu tentunya yang lebih baik. Ya. Maka itu tentunya lebih baik. Kemudian ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pula sebuah faedah oleh Syekh hafizallahu taala. Beliau mengatakan, hasul muslimina jami'an ala ayyakunu ihwatan mutahabbina muta'alifina
ada dorongan ya bagi semua muslim ya untuk menjadi saling bersaudara yang saling mencintai, yang saling berlemah lembut ya, saling mencintai dan sama muslim ya saling berlemah lembut ya. Seorang muslim antara sama muslim yang lain itu saling berlemah lembut ya. Adapun tegasnya, kerasnya ini kepada selain muslim ya, orang-orang kafir ya. Tidak istilahnya ya berkasih sayang, tidak saling istilahnya mencintai ya. Adapun kepada orang kafir ya maka kita asyidda ya alal kufar, sebagaimana sahabat Nabi SAW mereka keras kepada orang-orang kafir ya, kepada orang-orang kafir, apalagi yang kategorinya orang kafir tersebut kafir harbi yang istilahnya musuhi dan menyerang kaum muslimin, maka ya kita ya diperbolehkan untuk ya bertahan dan menyerang ya di situ. Kemudian di poin yang keempat berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, annal ukhuwata bainal muslimin taqtadi isalal khairi ilaihim wa daf'i dharari anhum. Bahwasanya persaudaraan sesama muslim akan berkonsekuensi menimbulkan ya sikap ya kita menyampaikan kebaikan kepada sama muslim tersebut ya. Karena kita ya ketika ingin kebaikan untuk kita, kita juga punya kewajiban untuk ya agar kebaikan ini juga dirasakan oleh muslim yang lain. Demikian pula wa daf'i dharari anhum ya, mencegah, menahan ya, menghilangkan kemadaratan dari mereka. Sebagaimana kita juga ingin agar kita tidak terkena mudarat, maka demikian pula ketika ada mudarat yang mungkin ya datang, kita hindarkan dari saudara-saudara kita sama muslim ya, dengan kita tentunya bisa jadi menasihati mereka ya, mengingatkan mereka agar tidak terkena mudarat tersebut. Kemudian yang kelima disebutkan ya, annahu yahrumu 'alal muslimi akhihi zulmuhu wa khudlanuhu wa ikhtiqaruhu wal kadhibu 'alaihi ya, haram ya dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya perbuatan zalim, khianat, merendahkan dan juga berdusta kepadanya. Ini tidak diperbolehkan ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Terlarangnya perbuatan zalim, khianat ya, dan juga merendahkan, meremehkan dan juga berdusta kepada sama muslim. Kemudian yang keenam disebutkan bayanu khuturati ihtiqaril muslim li akhihi, bahayanya merendahkan ya saudara sama muslim, wa anna dzalika kafin lil muhtakiri minasyarr, dan itu cukup ya bagi seorang itu dianggap buruk ketika dia menghina saudaranya sama muslim. Wa in lam yakun indahu syarrun siwa, walaupun dia enggak punya keburukan kecuali itu tak. Ya, semua yang dilakukan dia kebaikan ya seperti yang kita sebutkan tadi, tapi tatkala dia terjatuh ke dalam perbuatan menghina saudara sama muslim, ya, dia menyombongkan dirinya sendiri, ya, menganggap dirinya paling baik sedangkan yang lain rendah, hina, maka ini termasuk keburukan, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Kemudian yang ketujuh ya disebutkan annal mizana fit tafadhuli bainan nas at-taqwa. Ya. Timbangan ya parameter terkait tentang ya keunggulan satu dengan yang lainnya di antara manusia adalah ketakwaan. Adalah ketakwaan. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, adalah yang paling bertakwa. Kemudian terkait takwa ini juga disebutkan ya, anna taqwa mahalluhal qalb, ya bahwasanya takwa ini tempatnya di hati. Ya kama fi hadzal hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dan juga di dalam sebuah ayat Al-Qur'an disebut dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah dari ketakwaan yang ada dalam hati. Jadi takwa dalam hati ini akan ya terpancar di dalam ya istilahnya zahir seseorang. Ya, sehingga tidak boleh tadi ya seseorang itu mengatakan ya ketika dinasihati ketika berbuat dosa dan maksiat lalu dia mengatakan ketakwaan itu, keimanan itu cukup di dalam hati. Ini kekeliruan ya. Karena takwa itu pasti akan mancarkan di dalam ya zahir seseorang. Kemudian yang kesembilan disebutkan di sini anat taqwa fil qulubi tadhharu atharuha alal jawarih. Ketakwaan yang ada dalam hati itu akan nampak pengaruhnya pada anggota badan.
wa bi salahil qulubi yasluh baqiyatal jasad. Dengan baiknya hati akan baik semua jasad. Akan baik semua jasad. Dan yang terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah di sini ya tahrimul i'tida'i 'alal muslim, diharamkannya melakukan perbuatan melampaui batas atas sama muslim, baik yang menimpa darah-darah mereka, harta-harta mereka ataupun kehormatan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan terkait tentang hadis yang menceritakan tidak bolehnya kita hasad dan seterusnya. Demikian pula anjuran untuk kita senantiasa menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama muslim. Ya, ketika kita statusnya sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita menjalin hubungan yang baik bersaudara sama muslim, tidak berlaku keras kepada mereka, kita berlemah lembut, kita mengusahakan kebaikan untuk mereka sebagaimana kita ingin kebaikan untuk diri kita sendiri, dan juga kita menolak kemudaratan untuk mereka sebagaimana kita menolak kemudaratan untuk diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan terkait tentang pembahasan kita, kami persilakan. Oke, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Yang ingin saya tanyakan masalah laba atau untung. Nggih. Apakah ada aturan bahwa seorang pembeli itu harus ini kalau misalnya mencari untungnya harusnya 10% dari barang itu beli ya, kalau bahasa Jawa itu ulakan. Misalnya saya ulakan 10.000, nah misalnya saya harus minimal itu Pak boleh ngambil laba, misalnya saya jual 15 atau bebas gitu. Yeah. Yang pertanyaan saya kan apakah ada aturan untuk mengambil laba. Yang kedua, tapi untuk antara penjual satu dengan penjual yang lain itu tidak boleh untuk saling menjatuhkan intinya. Yeah. Misalnya jangan beli di situ, beli di tempat saya saja. Yeah. Karena itu barangnya apa itu jelek atau mahal dan sebagainya. Seperti itu kan tidak boleh. Tapi kalau misalnya saya pedagang, saya punya trik sendiri, bukan menjelekkan. Biar orang ke tempat saya tidak ke tempat itu. Misalnya di sana utang tidak boleh, di tempat saya utang boleh. Ini kan trik ya. Yeah. Artinya kalau seperti itu kan pembeli otomatis ke tempat saya dong utang boleh. Itu dibolehkan. Yeah. Itu hal itu. Terima kasih. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terkait tentang jual beli di sini ya, pertama terkait tentang keuntungan, bagaimana sih patokan dalam mengambil keuntungan, apakah ada ketentuannya dalam syariat? Wallahu ta'ala alam bishawab ya. Setahu yang kami ya baca dari buku-buku para ulama dan juga keterangan dari para ulama bahwasanya laba ini tidak ada patokan istilahnya angka tertentu ya di dalam istilahnya menentukan ya sekian persen itu enggak ada sebenarnya. Yang namanya jual beli yang penting ya sepakat, saling ridho, tidak ada paksaan sama sekali. Ya lalu akad antara dua belah pihak, ya selesai. Berapapun untungnya, walaupun barangkali untungnya 100%, 200%, sah-sah saja. Yang penting ya sama-sama istilahnya rela dan ridho ketika transaksinya. Barang ini harganya sekian. Setuju ya istilahnya ya, dan yang beli pun ya setuju istilahnya, maka sah-sah saja ya, sah-sah saja. Tapi perlu diperhatikan pula bahwasanya para ulama juga menjelaskan seorang ketika berjual beli hendaknya jangan sampai ya orang yang istilahnya barangkali membeli barang dari kita dengan harga yang barangkali kita ngasihnya terlalu ya besar, itu menjadi kecewa misalnya, sehingga ketika dia tahu harga yang lain misalnya ya, makanya tadi kan nggak boleh pemaksaan di situ ya. Ketika dia tahu akhirnya dia kecewa di situ ya. Nah, ini kan sesuatu yang hendaknya tidak boleh kita ya lakukan istilahnya ya. Ketika ya istilahnya kita tentunya ingin tidak mengalami hal seperti itu, maka kita juga menjadikan agar orang tersebut tidak mengalami
hal yang seperti itu pula, ya jangan sampai merasa tertipu, ya ini harganya kemahalan ini padahal di tempat ini ya istilahnya nggak seperti itu. Ya ini hendaknya ya kita itu ketika mengambil untungan juga jangan yang berlebihan, ya berlebihan. Kecuali memang itu barangnya memang ya mungkin barangnya jarang, mumpungan. Walaupun orang ngerti ini biasanya harganya sekian, tapi ketika memang barang istimewa ya di situ jarang istilahnya barangkali lagi langka barangnya. Orang tentu akan ya istilahnya berani untuk membeli harga yang tinggi misalnya seperti itu. Ketika tidak ada unsur yang istilah penimbunan ataupun istilahnya penipuan di situ, ya insya Allah tidak masalah. Jadi patokan untuk mengambil apa itu tidak ada patokan yang khusus, ya. Selama saling ridho, saling rela itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya dan tapi tadi ya jangan sampai kita ya, mendapati pada orang yang membeli barang dari kita tuh dia kecewa dan merasa tertipu. Ya, ini jangan sampai ada seperti itu. Kemudian ya yang kedua ya terkait tentang apa tadi Pak? Trik iya istilahnya ya, agar menarik ya pembeli di situ ya. Ketika tidak seperti yang tadi disebutkan ya maksudnya lagi berjual beli, lagi transaksi sudah deal-dealan, kemudian istilahnya mempengaruhi, jangan di situ beli di saya. Nah, kalau ini yang seperti ini yang terlarang. Tapi kalau hanya sekedar trik yang istilahnya ya tidak terkait orang transaksi gitu ya. Ya misalnya di toko kita memang sengaja kita tulis boleh hutang misalnya untuk menarik pembeli di situ ya. Ini kan nggak mempengaruhi orang yang lagi transaksi ya. Yang penting lagi transaksi jangan dipengaruhi, biarin mereka ya istilahnya. Biarin mereka. Namanya kadang-kadang pembeli kan juga biasanya kan cek harga dulu ya. Toko ke sini, datang ke sana, datang ke sana, ya cek toko sebelah. Ketika model seperti itu nggak apa-apa ya. Yang penting jangan orang lagi transaksi lalu kita datang, jangan beli di sini ya, datang ke tempat saya saja. Ini yang terlarang. Selama tidak melakukan hal ini tidak masalah. Ya, apapun trik itu ya. Istilahnya selama model masih penawaran-penawaran ya kayak di pasar kadang-kadang kan saling bengok-bengok ya. Pedagang ini bengok-bengok, pedagang sana bengok-bengok menawarkan dagangnya sendiri ya istilahnya. Itu nggak masalah. Tapi kalau sudah lagi transaksi, ini jangan diganggu. Biarkan dia selesai. Ya, kalau jadi ya sudah. Ya, kalau nggak jadi, baru dia kemudian sini misalnya. Nah, suruh melihat barang dagangan dan kita menjelaskan itu tidak apa-apa. Ya, apalagi barangkali trik boleh hutang misalnya di situ, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, barangkali ada yang lain. Iya Pak, silakan Pak Toto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Kalau lewat saya, nanti saya nggih. Nggih, masyaallah. Terkait pertanyaan yang pertama di mana ya misalnya seseorang ya tadi bersedekah atau berkurban ya lalu kemudian disiarkan ada yang sembunyi-sembunyi, tentu yang lebih baik yang sembunyi-sembunyi. Karena yang sembunyi-sembunyi tanpa diumumkan ini lebih menjaga keikhlasan. Tapi ketika diumumkan pun ya tidak masalah. Yang penting jangan sampai diumumkan ini untuk tujuan pamer, ingin dipuji ya. Tapi kalau sekedar untuk istilahnya menularkan kebaikan biar orang lain itu mencontoh, insya Allah ini tidak apa-apa. Tapi memang perang batinnya nanti biasanya lebih besar karena disebutkan kan nanti akan ada terjadi saya ikhlas apa enggak di biasanya itu akan ya akan terjadi sehingga yang lebih baik ya memang sembunyi-sembunyi sedekah itu tidak dinampakkan. Kecuali kalau dalam keadaan yang memang orang tuh banyak kan pelit, ya istilahnya nggak banyak yang sedekah, lalu kita menampakkan agar orang lain itu mencontoh. Ya.
Tapi tetap jaga niat kita agar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak masalah. Jadi mengumumkan suatu sedekah, suatu apa, ya misalnya itu enggak apa-apa ya. Yang penting orang yang bersedekah ini hendaknya senantiasa menjaga keikhlasan hatinya. Ya, keikhlasan hatinya. Dan kalau kita sebagai orang yang barangkali diamanai ya, misalnya kita pengurus masjid, terus kita dititipi sedekah, ada orang yang ngomong jangan disebut nama saya, kita harus amanah, jangan menyebut namanya. Kalau misalnya nyebut ya cukup dengan hamba Allah saja, ya istilahnya biar kita sebagai orang yang dikasih amanah, ya ini kan untuk transparansi gitu ya, ya biar istilahnya ya tidak ada gerusa-gerusu di belakang ya. Jika kita transparansi, cuman ketika memang ada orang yang minta agar jangan disebutkan, ya kita tutupi namanya, identitasnya. Itu tidak apa-apa insya Allah. Kemudian yang kedua terkait tentang ya jual beli tanah misalnya, ya. Makelar ya, makelaran, kemudian dari pemilik tanah mengatakan kepada kita untuk jenengan sekian sekian gitu. Maka kalau sudah dikatakan demikian, kita tidak boleh merubah harga sama sekali. Ya. Ketika kita sudah di apa namanya kasih harga harganya sekian, nanti jatahnya sampean sekian misalnya dari harga tersebut misalnya. Kan biar kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Uh, oh ada yang istilahnya nawar istilahnya ya, minta. Iya 2,5%. Iya. Iya, kalau sudah seperti itu dia nggak boleh ngerubah-ngerubah harga. Dia harus menjual dengan harga yang dikasih sama pemilik tanahnya tersebut, pemilik tanahnya. Tapi kalau misalnya pemilik tanah ngomong, ini tanah dari saya pokoknya sekian, kamu mau jual seberapapun terserah misalnya. Dia mengatakan seperti itu, maka bebas dia ngambil keuntungan ya berapapun, barangkali bisa jadi sampai setengahnya dari harga tanah itu. Kalau dia pandai menawarkan barang kan bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau yang pertama tadi dia nggak boleh ngerubah-ngerubah harga, harus sesuai dengan yang disebutkan oleh pemilik tanahnya. Allahu ta'ala bishawab. Karena dia kan kategorinya wakil, ya. Ya dia ngikuti istilahnya persyaratannya wakil, orang yang mewakilkan, ya. Wallahu ta'ala bishawab. Itu Bang ya. Barangkali ada yang lain, silakan. Tak Mujio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita tahu kan jual sebelah itu barangnya KB gitu. Tapi dijual dengan harga yang original gitu. Itu boleh nggak kita memberitahukan kepada yang akan membeli itu? Padahal dia sudah di sana gitu. Karena itu. Yang kedua, ini baru kejadian kemarin. Saya kan disuruh carikan tanah. Kebetulan dapat masih tawar menawar. Saya bulan dia minta 1,4 nanti 1,5 saya tawar 1,4 berbolehkan. Dalam satu hari saya tuh coba sama temen tawaran dia berarti 1,8. Setelah saya ini kan ini gimana tuh? Boleh nggak saya alihkan ke yang 1,8 karena kasus keuntungan 400 juta di satu hari. Sangat menggiurkan sekali. Kalau jenengan yang menjual istilahnya ya, apa nyari broker ya, makalan ya. Nyari kan. Nyari dapat orangnya minta 1,5. Awal mengapa diperbolehkan. Dalam satu hari ganti orang lagi. Sama saya. Berarti transaksi dengan si yang pertama ini belum selesai, jadi nawarkan kepada yang lainnya. Masya Allah, ya. Baik.
Yang pertama tadi agak lupa malah. Apa Pak yang tadi? Yang pertama terkait ya. Enggak, yang pertanyaan sebelum ini tadi yang original KW posisinya lagi transaksi. Ya. Kalau sedang transaksi terus kita istilahnya nyampaikan sesuatu ini nggak boleh. Iya, yang beli. Ya kan terserah, dia kan bisa menilai barang juga kan. Walaupun kadang-kadang ya mungkin nggak sedetail orang yang sudah biasa berkecimpung gitu ya. Tapi kan biar dia selesai transaksi dulu. Kalau memang dia memilih nggak jadi, baru kemudian kita istilahnya panggil untuk kita kasih penjelasan. Ya. Iya, tapi kan posisinya juga sama-sama penjual kan. Penjual apa bukan? Iya. Karena yang tadi kan larangannya kan nggak boleh istilahnya menjual di atas penjualan orang lain di situ. Kalau sebagai teman tidak apa-apa mengingatkan, tidak masalah seperti itu. Allah. Tapi kalau yang tadi posisinya sama-sama penjual, yang dijual itu barangnya juga sama, istilahnya terus kita ya ikut campur di situ ya. Ketika transaksi ini yang terlarang. Ya biarkan orang itu menilai sendiri dan ya kalau ternyata dia gagal menilai dan akhirnya tertipu dengan barang KW yang dia anggap original, ya itu risikonya dia istilahnya. Risikonya dia. Nah, kalau kita posisinya dari sebagai teman terus ngasih tahu ini bukan barang asli nih. Nah, kalau kita di posisinya seperti itu insya Allah nggak masalah. Ya, kita nggak termasuk yang istilahnya menjual di atas penjualannya orang lain. Ya. Terus tadi yang kedua terkait tentang posisinya dengan sebagai broker ya makelar sudah nawarkan ke seorang yang dia ya di sini posisinya lagi tawar menawar di situ ya. Maka hendaknya dituntaskan, jangan ditawarkan ke yang lain dulu sebelum jenengan itu mutus. Misalnya dia nggak berani 1,4 yang sudah didilkan sama pemilik tanah gitu ya. Jenengan sudah nyambungin, terus dia sudah nggak bisa ya, dan yang jual tanah kan juga nggak mau turun lagi, misalnya kan nggak ketemu, diputus baru tawarkan ke yang lain. Nah, ini yang baru boleh seperti itu. Iya. Akhirnya jadi yang 1,4 tadi. Ya, ya alhamdulillah. Tapi yang jelas nanti akan menimbulkan tadi saling benci akhirnya. Ketika orang tahu, oh saya ya diperlakukan seperti itu istilahnya, kan akhirnya jadi seperti itu. Tapi kalau sudah diputuskan sudah, saya sudah nggak ada sangkut pautnya, dia mau tawarkan mana dan dapat harga tinggi kan rezekinya dia. Tapi kalau lagi sudah tawar menawar ya, maka diselesaikan dulu ya transaksinya, entah berhasil entah gagal. Kalau berhasil ya sudah, itu rezekinya ya. Tapi kalau ternyata gagal ya baru kita cari yang lainnya. Kita cari yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nggih, silakan monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Seorang diamanati untuk menjualkan sepeda motor. Akhirnya deal transaksi antara yang punya dengan yang sebagai maklarnya. Tapi si maklar dia mengambil uangnya dulu. Sebelum uang ini diberikan sebelumnya pada yang punya. Misalkan tadi sekitar 2,5%. Akhirnya yang punya motor itu akan ini, padahal saya belum menerima pembayaran. Dia terima dengan giliran beberapa bulan berikutnya yang si maklar tadi juga menjual barang lewat segmen tadi yang menjual tersewakan tadi. Waktu misal harga yang sama, tapi dia sudah bilang dulu setelah mau mengambil apa tadi uangnya itu bokon, tapi satu saya ya orang akhirnya tersewakan yang tadi pertama dia menerima uangnya sebelum diberikan semuanya, yang
dia kita kecewakan juga dengan upah yang sudah dilakukan dahulu yang seharusnya normalnya 250 atau 2%, nanti dia berikan 100. Kira-kira orang model seperti ini gimana? Nggih. Kita lanjutkan terus transaksi dengan orang tadi yang model A atau Nggih, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ini kalau 2,5% ini memang standar umum ya istilahnya ya. Dunia permakelaran istilahnya 2,5% ya istilahnya. Ketika sudah umum ya hendaknya itu ya dijadikan pedoman bersama ya. Nah biasanya kadang ya maklar kan sudah punya aturan sendiri gitu ya istilahnya. Yang sudah biasa maklar yang selalu sudah paham ya. Cuma tinggal di situ tadi masalah ngambil duluan atau istilahnya malah ya disuruh serahkan dulu nanti baru dikasih seperti itu. Ya ini tergantung istilahnya komunikasi aja sih sebenarnya. Tidak ada istilahnya secara syar'i itu tidak melanggar transaksi, sah-sah saja di situ. Hanya saja kan tadi kalau yang biasanya 2,5% ini kok tidak sampai cuma 1% tok berarti kan. Nah, ini berarti kan dolim termasuknya. Padahal umumnya sudah jelas 2,5%, terus dia tidak mau ngasih 2,5% tapi ngasihnya cuma 1%. Ini kan kedoliman dan bisa dituntut istilahnya. Bisa dituntut. Ya tinggal disampaikan saja. Iya, kusut. Aturan umum ya istilahnya kesepakatan bersama gitu ya. Umumnya gitu ya. 2,5%. Kan ketika memang sudah maklarkan, berarti kan sudah ngerti konsekuensi ini 2,5% harusnya kan. Ada yang belum tahu. Iya dijelaskan. Iya. Kadang-kadang bisa berubah ya istilahnya seperti itu. Ya makanya tadi komunikasi. Sehingga kalau tadi yang ya dia menyelisih kesepakatan ya dia telah berkhianat ya. Tentu ini yang terlarang ya tidak boleh ya melakukan tindakan khianat seperti tadi. Kalau sudah disepakati 5% kok cuma ngasih 1% toh ya ini terjatuh ke dalam perbuatan khianat ya. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin itu ya Pak ya. Mungkin kita cukupkan ya untuk malam hari ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya memberikan kepada kita ya hidayah, petunjuk ya untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan dan juga ya menghindarkan kita dari keburukan-keburukan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.